biar kelihatan sumbernya 24 volt. Oke, sumbernya di sini adalah 24 volt. Lalu output kaki ketiga 11,94 volt, hampir mendekati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel eBasic ini. Di video kali ini akan kita bahas tentang cara menurunkan tegangan dari 24 volt ke 12 volt. Sebenarnya tidak hanya dari 24 volt ke 12 volt, itu bisa random ya, bisa up to 12 volt. Artinya bisa 13 volt, 14 volt, 15 volt, 16 volt, 17 dan seterusnya. Jadi kita tidak terpaku hanya pada 24 volt. Tetapi karena yang paling sering ditemukan atau dalam kasus ini itu paling sering ya menurunkan tegangan dari 24 volt ke 12 volt. Jadi makanya di judulnya saya buat seperti itu. Lalu sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang masih belum subscribe, monggo subscribe dulu, karena di channel ini akan kita bahas tentang dunia elektronika dari dasar hingga master. Dan berikutnya langsung saja kita ke materinya. Pertama-tama saya coba menggunakan aplikasi Proteus 8 Profesional. Kita buka saja langsung aplikasinya. Jadi di aplikasi Proteus ini kalian itu bisa mencoba banyak ya. Di sini kalian bisa lakukan simulasi, karena kita di sini ingin simulasikan tentang menurunkan tegangan dari 24 volt ke 12 volt. Makanya saya di sini langsung saja pilih schematic capture, karena kita ingin membuat simulasi rangkaian elektronika. Langsung saja kita klik satu kali aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, lalu di sini ada tampilan kerjanya. Langsung saja kita ke bagian device, tapi sebelumnya saya besarkan dulu ya, biar enak lembar kerja kita. Nah, setelah kita besarkan, lalu kita pilih bagian pada device. P ini kita tekan P. Nah, karena di sini kan kita ingin menurunkan tegangan dari 24 volt ke 12 volt. Maka yang kita butuhkan hanyalah 3 komponen utama, yaitu 2 kapasitor dan 1 IC regulator. Kalau kalian ingin tahu desain cara menggunakan aplikasi Proteus, itu pernah kita bahas, videonya ada di pojok kanan atas sini. Pernah kita bahas di situ videonya. Lalu langsung saja kita klikkan, karena kita menurunkan tegangan dari 24 volt ke 12 volt, maka kita butuhkan adalah IC regulator 7812. Nah, ini dia analog 12 volt fix 1 ampere positif power supply regulator. Oke, klik 2 kali, maka di bagian device ini keluar komponennya. Lalu yang kita butuhkan kedua adalah kapasitor. Nah, kapasitor ini kan ada banyak, ada kapasitor yang tidak punya polaritas dan juga punya polaritas. Yang kita gunakan itu kapasitor yang berpolaritas atau elektrolit kapasitor. Kalau disingkat biasanya kita sebut dengan ELCO atau kapasitor ELCO gitu ya. Langsung saja kita pilih di sini ada generik elektronik kapasitor. Itu kita pilih saja generik elektrolit kapasitor. Nah, lalu yang kan sudah keluar. Lalu yang kita butuhkan berikutnya adalah tegangannya. Karena kalau nggak ada tegangannya, apa yang mau diturunkan ya? Kita pilih di sini sel. Sebenarnya pakai baterai pun juga bisa, baterai, tapi pilih sel aja biar mudah, biar lebih praktis juga. Di sini saya pilih sel, klik 2 kali, oke, sudah. Ada 3 komponen utama, ada kapasitor dan juga ada 7812. Pertama 7812 saya taruh di sini. Terserah saja naruhnya. Lalu kapasitor itu kita butuh dua buah kapasitor. Nah, kapasitor ini kan ada yang terasir dan tidak terasir. Untuk tahu polaritasnya, yang tidak terasir itu positif atau anoda, yang terasir adalah negatifnya atau katodanya. Langsung saja kita rotasi biar positifnya di atas. Oke, seperti ini. Nah,
Lalu kita taruh kapasitor kedua di outputnya atau tegangan outputnya. Saya besarkan dulu. Nah, kan sudah seperti ini. Kapasitor pertama nilainya adalah 1000 mikrofarad. Lalu kapasitor kedua adalah 100 mikrofarad. Kenapa kok kita pakai itu? Karena komponen yang tersedia milik kita itu 1000 mikrofarad dan 100 mikrofarad untuk menurunkan tegangan dari 24 volt ke 12 volt. Lalu kita hubungkan positif dengan V-in yang positif di sini. Ground kita hubungkan dengan negatif. Di sini kita hubungkan juga. Positif kita hubungkan dengan positif. Lalu sel itu tegangan sumber. Di sini jangan sampai kebalik ya. Kita rotasi ke kiri. Oke, nah karena yang panjang ini kan adalah positifnya. Yang pendek negatif, maka kita sambungkan saja yang positif dengan yang positif, yang negatif dengan yang negatif. Nah, sebentar, sulit sekali. Nah, setelah kalian rangkai teman-teman, jangan lupa kalian ganti ini. Tegangan sumbernya kita ganti sebagai contoh awal 24 volt aja. 24 volt. Lalu kita pilih di sini di instrumen sebelah kiri sini. Kolom sebelah kiri ini kita pilih instruments. Nah, di sini kita pilih DC voltmeter. Kita letakkan saja di sini. Nah, di sini kan juga ada polaritas plus minusnya ya. Kita sesuaikan polaritasnya. Lalu kita play. Dan hasilnya adalah 12 volt. Kita sudah mensimulasikan dari menurunkan tegangan dari 24 volt ke 12 volt. Di sini outputnya. Lalu misalnya kita coba tegangan yang random, 20 misalnya, 20 volt. Apakah tetap keluar 12 volt? Coba saja. Ya, dia tetap mengeluarkan tegangan 12 volt. Lalu misalnya kita coba lagi 15. Nah, dia pun tetap bisa menurunkan tegangan ke 12 volt. DC ya ini tegangannya. Oke, berikutnya adalah kita coba secara hardware-nya. Tetapi sebelum saya coba ke hardware-nya atau perangkat kerasnya, barangkali kalau kalian tidak paham atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang materi ini, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Apa yang menjadi ketidakpahaman kalian? Oke, tadi kan sudah kita simulasikan ya. Berikutnya adalah kita coba secara hardware-nya. Pertama kan di sini kita memiliki 3 komponen utama. Yang pertama IC regulatornya. Di sini IC regulator berjenis 7812. Dia itu jadi nanti inputnya itu 36 volt ke bawah, 35 volt ke bawah, dan outputnya menjadi 12 volt sesuai dengan namanya. Penjelasan tentang IC ini pernah kita bahas di video kami yang ada di pojok kanan atas ini, bisa diklik. Berikutnya ada satu buah kapasitor ELCO atau elektrolit kapasitor. Dia ini dengan kapasitansi 1000 mikrofarad 25 volt. Video penjelasannya pun juga ada di pojok kanan atas. Lalu berikutnya di sini juga ada 100 mikrofarad kapasitor. Di sini sama dengan kapasitor yang pertama tadi adalah kapasitor ELCO. Jadi ada 2 kapasitor ya, 3 komponen utama, 2 kapasitor, 1 IC regulator. Lalu di sini kita pakai avometer untuk voltmeternya. Video penjelasannya pun juga ada di pojok kanan atas, bisa kalian klik. Oke, berikutnya di sini ada satu buah project board ya. Saya merangkainya menggunakan project board. Pertama-tama kita ukur tegangan sumbernya. Oke, sudah 24 volt. Saya ulangi lagi. 24 volt. Langsung saja kita rangkai. Pertama-tama di sini polaritas positif tersambung dengan kaki pertama. Lalu, kaki pertama dan polaritas positif terhubung dengan 1000 mikrofarad kapasitor ELCO ya.
jangan sampai kebalik kapasitornya, nanti bisa menimbulkan ledakan, nanti akan terjadi kecelakaan kerja kalau kita terbalik. Oke, berikutnya untuk menurunkan tegangan dari 12 volt dari 24 volt ke 12 volt adalah 100 mikrofarad kapasitor. Langsung saja. Iya, nyambung ke kaki ketiga ya. Seperti ini, kaki 3 tersambung dengan polaritas positif kapasitor output. Oke, langsung saja saya ukur. Sebentar, seperti ini aja ya biar enak. Pertama kita ukur di sini adalah sumbernya. Sumbernya kita ukur. Maaf ya, saya ginikan aja biar kelihatan. Sumbernya 24 volt. Oke, sumbernya di sini adalah 24 volt. Lalu output kaki ketiga 11,94 volt, hampir mendekati ya. Ada perbedaan antara simulasi dengan percobaan menggunakan hardware ini untuk menurunkan tegangan dari 24 volt ke 12 volt. Oke, berikutnya adalah kita coba dengan tegangan lain. Di sini saya sudah atur tegangan input di sini itu 15 volt. Lalu langsung saja kita coba ke kaki ketiga outputnya, apakah tetap 12 volt atau 11, itu tadi. Dan hasilnya pun 11,93 volt, hampir mendekati, tapi nggak masalah. Bisa kita lihat sendiri. Oke, berikutnya adalah kita coba menaikkan tegangan. Di sini tegangan inputnya adalah 11,77 volt. Lalu kita coba pada outputnya, apakah 12? Ya, ternyata tidak bisa. Jadi tegangannya itu harus melebihi dari tegangan inputnya harus melebihi dari tegangan outputnya yang diinginkan. Oke, saya coba lagi. Dan ternyata tidak bisa ya teman-teman. Sekian video kali ini. Apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian informasi atau materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Dan kalian bisa koreksi di kolom komentar. Dan saya ingatkan lagi yang belum subscribe, monggo subscribe dulu, tombolnya ada di pojok kanan bawah. Dan jangan lupa tekan loncengnya, karena di channel ini akan kita bahas tentang dunia elektronika dari dasar hingga master. Dan berikutnya, jangan lupa kalian like dan share video ini pada teman-teman agar bermanfaat. Terima kasih.